Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Salman Fahrul sebagai pemateri 1, ada Rizka Mendang Permata sebagai pemateri 2, ada Akmal Fauzi sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri, Livia Regina Putri sebagai pemateri keempat, dan terakhir ada Neng Rini sebagai pemateri kelima. Kelompok kami di sini akan menjelaskan mengenai Windows dan Linux, di antaranya yaitu sejarah Windows, perkembangan Windows, sejarah Linux, perkembangan Linux, perbedaan antara Windows dan Linux, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari Windows dan Linux. 1. Sejarah Windows. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar di pasaran pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows versi kedua adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program. Satu-satunya program yang bisa ditambahkan adalah Microsoft Word versi pertama. Windows versi ketiga menjanjikan aplikasi tambahan yang lebih banyak, kelengkapan penggunaan, kecantikan user interface atau antarmuka, dan mudahnya konfigurasi. Windows versi 3.1 adalah versi Windows yang bisa mengoptimalisasi penggunaannya pada prosesor 32 bit Intel 80386 ke atas. Windows versi 3.11 adalah versi Windows terakhir sebelum era Start menu. 2. Perkembangan Windows. Di sini ada beberapa perkembangan Windows, di antaranya 1. Windows 1. Windows 1 dirilis pada 20 November 1985. Sistem operasi ini adalah sistem operasi pertama yang memperkenalkan teknologi multitasking pada PC. 2. Windows 2. Windows 2 hadir pada 9 Desember 1987. Sama dengan Windows 1, Windows 2 juga berjalan secara langsung di floppy disk dan bisa berjalan lancar walaupun komputer tidak dilengkapi hard disk. Di Windows 2 inilah pertama kalinya dikenalkannya istilah maximize dan minimize di setiap Windows aplikasi. 3. Windows 2.1. Kurang dari 1 tahun setelah dirilisnya Windows 2, tepatnya pada 27 Mei 1988, Microsoft merilis Windows 2.1. Windows 2.1 ini adalah pertama kalinya Windows memerlukan hard disk agar bisa berjalan. 4. Windows 3.0. Windows akhirnya mencapai kesuksesan yang sangat signifikan saat menginjak versi 3.0 yang dirilis pada tahun 1990. Versi ini dibandel dengan keberadaan Multimedia Upgrade Kit yang terdiri atas drive CD-ROM dan sebuah sound card, seperti halnya Creative Lab Sound Blaster Pro. 5. Windows 3.1. Pada 6 April 1992, Windows hadir dengan tampilan yang lebih manis dibandingkan versi sebelumnya. 6. Windows 95. 7. Windows 98. 8. Windows 20. 9. Windows Me atau Millennium Edition. 10. Windows XP. 11. Windows Vista. 12 Windows 7, 13 Windows 8, 14 Windows 10. Dari Windows ini, dari Windows 1 sampai dengan Windows 10 itu memiliki perkembangan tersendiri, atau dari Windows 1 ke Windows seterusnya itu memiliki perkembangan. Sejarah Linux. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds, seorang Linus Torvalds muda. Tepatnya saat menjadi mahasiswa mulai membagikan source code atau kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket, kondisi yang kemudian diperhatikan oleh
komunitas developer untuk kemudian dibentuk suatu grup yang dinamakan GNU. Tujuan didirikannya grup ini adalah menciptakan sistem dengan aplikasi yang sifatnya gratis sekaligus open source hingga membuat banyak orang kemudian dapat menggunakannya. Saat semua komponen selesai dibuat, ternyata ada satu komponen penting yang tertinggal dan belum berhasil dibuat. Komponen tersebut adalah kernel, komponen yang menjadi pusat operasional dan berjalannya sistem operasi ini. Barulah pada 1991 seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer di University of Helsinki mencetakkan sejarah. Berikut ada perkembangan Linux. Sistem operasi Unix diimplementasikan oleh para peneliti di AT&TS Bell Laboratories pada tahun 1969, lalu dirilis untuk pertama kalinya di tahun 1971 dalam bahasa assembly sebelum diubah menjadi bahasa C di tahun 1973. Penggunaan bahasa tingkat tinggi membuat Unix bisa digunakan di berbagai platform komputer yang berbeda. Pada awal 1990, beberapa program yang dibutuhkan dalam sistem operasi telah berhasil dilengkapi, meskipun masih ada beberapa elemen yang belum komplit termasuk kernelnya. Linus Torvalds menyatakan jika pada tahun ini telah tersedia kernel GNU, maka dia tidak akan membuat sendiri versinya. Andrew S. Tannenbaum merilis Minix pada tahun 1987 sebagai versi mini dari OS Unix yang ditujukan kepada para pelajar yang ingin memahami prinsip OS. Inilah yang dijadikan referensi oleh Linus Torvalds yang saat itu masih menjadi mahasiswa. Perbandingan Windows dan Linux. Perbedaan Windows dan Linux. Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis (GUI, Graphical User Interface) agar lebih mudah dioperasikan. Sedangkan Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Red Hat, CentOS, Backtrack, dan sebagainya. Saya lanjut untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari Windows. Kelebihan Windows yang pertama, sistem operasi yang user-friendly. Yang kedua, mayoritas pengguna komputer di dunia. Yang ketiga, dukungan hardware yang lengkap, aplikasi bagi platform Windows lebih banyak. Yang keempat, memiliki pengaturan kontrol akses yang canggih dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya dikarenakan tidak semua orang dapat mengakses data secara bebas terhadap semua objek tertentu. Yang kelima, mendukung sistem berkas party dengan format FAT, FAT16, FAT23, NTFS juga ISO 9660. Nomor 6, dukungan hardware yang paling kompatibel grafis yang bagus sehingga banyak dipakai untuk para gamer dan dipilih oleh pengembang gamer. Berikut kekurangan Windows. Yang pertama, mudah sekali tertular virus karena banyak virus yang berekste. Meskipun banyak aplikasi antivirus, tapi ini lebih banyak. Yang kedua, banyak malware dan spyware. Yang ketiga, harga lisensi terlalu mahal dan tidak dapat dijangkau oleh user secara keseluruhan. Yang keempat, tidak ada efek 3 dimensi dan memiliki resolusi gambar yang rendah. Lalu ada kelebihan kekurangan Linux. Kelebihan Linux yang pertama, sistem operasi yang tahan tertular virus. Yang kedua, Linux sangat stabil sehingga menjadi platform mayoritas bagi server internet hingga industri perfilman. Yang ketiga, Linux sangat baik digunakan untuk jaringan. Yang keempat, Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Yang kelima, Linux adalah sistem operasi yang murni multi-user dan multitasking. Sekarang didesain online dan banyak aplikasi, desktop social network, update yang cepat, karena banyak mirror dari lokal dan luar. Lalu ada kekurangan dari Linux. Yang pertama, masih belum banyak software yang cocok
untuk dijalankan di Linux. Yang kedua, beberapa hardware yang sepertinya sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.